Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan dengan NIM 2304411649. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang model OSI. Yang pertama itu pengertian model OSI. Model Open System Interaction OSI adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Pengiriman data melalui jaringan sangat kompleks karena berbagai teknologi perangkat keras serta perangkat lunak harus bekerja secara kohesif melintasi batas-batas geografis dan politik. Model data OSI menyediakan bahasa universal untuk jaringan komputer sehingga beragam teknologi dapat berkomunikasi menggunakan aturan komunikasi atau protokol standar. Setiap teknologi dalam lapisan khusus harus menyediakan kemampuan tertentu dan melakukan fungsi yang spesifik agar berguna dalam jaringan. Teknologi di lapisan yang lebih tinggi mendapatkan keuntungan dari abstraksi karena dapat menggunakan teknologi tingkat yang lebih rendah tanpa harus mengkhawatirkan detail implementasi yang mendasarinya. Gambaran umum referensi OSI. Pertama, gambaran umum referensi OSI adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard Organization singkatan ISO sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek yaitu model OSI dalam kurung Open System Interconnection. 2. Tujuan OSI adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dalam sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware atau software di tingkat underlying. 3. Open dalam OSI adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. 4. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity dalam kurung dapat dibongkar pasang. Modularity mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. 6. Dalam sebuah layar, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Kemudian, model OSI memiliki 7 layar. Prinsip-prinsip yang digunakan bagi ketujuh layar tersebut adalah: 1. Sebuah layar harus dibuat bila diperlukan tingkat abstraksi yang berbeda. 2. Setiap layar harus memiliki fungsi-fungsi tertentu. 3. Fungsi setiap layar harus dipilih dengan teliti sesuai dengan ketentuan standar protokol internasional. 4. Batas-batas layar diusahakan agar meminimalkan aliran informasi yang melewati interface. 5. Jumlah layar harus cukup banyak sehingga fungsi-fungsi yang berbeda tidak perlu disatukan dalam satu layar di luar keperluannya. Akan tetapi, jumlah layar ini juga harus diusahakan sesedikit mungkin sehingga arsitektur jaringan tidak menjadi sulit dipakai. Nah, kemudian karakteristik lapisan OSI. Ketujuh lapisan dari model referensi OSI dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Pertama, lapisan atas dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasikan hanya pada software. Lapisan tertinggi atau lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebelum ke penggunaan user. Keduanya, pengguna dan lapisan aplikasi saling berinteraksi proses dengan software aplikasi yang berisi sebuah komponen komunikasi. Istilah lapisan atas kadang-kadang digunakan untuk menunjuk ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan yang lain di model OSI. Kedua, lapisan bawah dari model OSI mengendalikan persoalan transport data
Lapisan fisik dan lapisan data link diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Lapisan-lapisan bawah yang lain pada umumnya hanya diimplementasikan dalam software. Lapisan terbawah itu lapisan fisik dan adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalnya jaringan kabel, dan sebagai penanggung jawab bagi penempaan informasi pada media jaringan. Kemudian, protokol model OSI. Model OSI menyediakan secara konseptual perangkat kerja untuk komunikasi antar komputer, tetapi model ini bukan merupakan metode komunikasi. Sebenarnya, komunikasi dapat terjadi karena menggunakan protokol komunikasi. Di dalam konteks jaringan data, sebuah protokol adalah suatu aturan formal dan kesepakatan yang menentukan bagaimana komputer bertukar informasi melewati sebuah media jaringan. Sebuah protokol mengimplementasikan salah satu atau lebih dari lapisan-lapisan OSI, sebuah variasi yang lebar dari adanya protokol komunikasi, tetapi semua memelihara pada salah satu aliran grup. Protokolan, protokol WAN, protokol jaringan, dan protokol routing. Protokolan beroperasi pada lapisan fisik dan data link dari model OSI dan mendefinisikan komunikasi di atas macam-macam media lain. Protokol WAN beroperasi pada ketiga lapisan terbawah dari model OSI yang mendefinisikan komunikasi di atas macam-macam WAN. Protokol routing adalah protokol lapisan jaringan yang bertanggung jawab untuk menentukan jalan dan pengaturan lalu lintas. Akhirnya, protokol jaringan adalah berbagai protokol dari lapisan teratas yang dalam sederetan protokol. Kemudian, model OSI memiliki 7 lapisan. Yang pertama, lapisan ke-1, physical layer. Lapisan ini merupakan lapisan paling bawah dan paling utama dalam model OSI dan bertindak sebagai fondasi jaringan. Physical layer berfungsi mendefinisikan aspek-aspek fisik seperti bidang transmisi, sinkronisasi bit, metode persinyalan, perkabelan, dan topologi jaringan untuk transmisikan baik penggunaan sinyal elektrik maupun optik ke perangkat penerima. Lapisan kedua, data link layer. Lapisan ini membangun, memutuskan, dan mengatur koneksi antara dua perangkat yang terhubung secara langsung dalam suatu jaringan. Fungsi lapisan ini meliputi melakukan koreksi kesalahan, mengatur aliran data, flow control, dan pengalaman perangkat keras. Lapisan ini terdiri dari 2 sublayer. Yang pertama, logical link control yang mendefinisikan protokol jaringan, melakukan pengecekan gangguan dan sinkronisasi frame. Kedua, media access control yang menggunakan media access control address untuk menyambungkan perangkat dan mengizinkan terjadinya transmisi data. Lapisan ketiga, neutral layer. Lapisan ini bertugas menerima data dari lapisan kedua dan mengirim ke tujuan. Neutral layer menemukan tujuan pengiriman data melalui logical address seperti IP yang tercatat pada paket data tersebut. Peran router sangat penting untuk melaksanakan tugas ini. Lapisan keempat, transport layer. Lapisan ini mengatur pengiriman dan melakukan pengecekan error pada paket data. Lapisan ini juga mengatur ukuran pengurutan dan transfer data antara sistem dan host. Paket data dibagi ke dalam beberapa segmen sebelum dikirimkan ke sesuai layer yang kemudian disatukan kembali menjadi data utuh. Protokol yang umumnya digunakan pada lapisan ini adalah Transmission Control Protocol. Lapisan kelima, session layer. Lapisan ini mendefinisikan dan mengendalikan koneksi yang dapat dibuat, dipelihara, dan diputuskan. Lapisan ini juga mengatur autentifikasi dan rekoneksi apabila terjadi gangguan pada saat terjadi sambungan. Protokol yang dapat ditentukan pada lapisan ini antara lain DPS, SMP, dan RTP. Lapisan keenam, presentation layer. Lapisan ini bertugas menerjemahkan format data untuk kemudian ditransmisikan ke lapisan ketujuh. Enkripsi dan deskripsi yang dibutuhkan oleh aplikasi layer juga diatur di lapisan ini. Protokol yang digunakan pada lapisan ini meliputi
MIMAN, SSL, TLS, dan sebagainya. Lapisan ketujuh, application layer. Pada lapisan ini interaksi end-to-end antara user dengan asisten terjadi dalam sebuah jaringan. Lapisan ini memberikan layanan jaringan untuk aplikasi end user seperti web browser. Application layer juga mendefinisikan partner komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan sinkronisasi komunikasi. Nah, kemudian transmisi data pada model OSI. Pada gambar di samping menjelaskan sebuah contoh tentang bagaimana data dapat ditransmisikan dengan menggunakan model OSI. Proses pengiriman memiliki data yang akan dikirimkan ke proses penerima. Proses pengiriman menyerahkan data ke application layer yang kemudian akan menambahkan application header yang mungkin juga kosong ke ujung depannya dan menyerahkan hasil ke processing layer. Processing layer dapat membentuk data ini dalam berbagai cara dan mungkin saja menambahkan sebuah header di ujung depannya yang diberikan oleh session layer. Penting untuk diingat bahwa processing layer tidak menyadari tentang bagian data yang mana diberikan tanda yang mungkin juga kosong oleh aplikasi layer yang merupakan data pengguna yang sebenarnya. Proses pemberian header ini berulang terus sampai data tersebut mencapai physical layer, di mana data akan ditransmisikan ke mesin lainnya. Pada mesin tersebut, semua header tadi dicopoti satu persatu sampai mencapai proses penerimaan. Kemudian contoh protokol yang digunakan di lapisan aplikasi OSI meliputi 1. HTT, Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk transfer data web. Kedua, VTP, File Transfer Protocol, untuk transfer file di antara klien dan server. Ketiga, SMPTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk pengiriman email. DNS dalam Core Domain Name System, mengonversi nama domain menjadi alamat IP. Kelima, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, mengalokasikan alamat IP secara otomatis. Keenam, Telnet, untuk mengakses perangkat jaringan secara romat. Kemudian berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang model OSI. Yang pertama, model OSI menyediakan bahasa universal yang untuk jaringan komputer sehingga berbagai teknologi dapat berkomunikasi menggunakan protokol standar. Kedua, model OSI membantu dalam menjelaskan protokol dan layanan jaringan. Ketiga, model OSI sangat membantu dalam memahami teori di balik konsep dan elemen komunikasi jaringan. Keempat, model OSI memiliki sejumlah keunggulan termasuk mendukung layanan tanpa koneksi, layanan berorientasi koneksi, dan fleksibel untuk beradaptasi dengan banyak protokol. Keenam, model OSI merupakan pendekatan modular yang membantu memecahkan masalah. Model OSI diadopsi dari solusi Honeywell yang disebut Distributed System Integration. Kemudian, model OSI memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. 1. Kelebihan: pemahaman bersama, menyediakan bahasa dan referensi yang sama antara profesional jaringan. Kedua, modularitas, memungkinkan spesialisasi dan perubahan pada satu lapisan tanpa mempengaruhi lapisan lain. Ketiga, memudahkan troubleshooting, memudahkan identifikasi dan pemecahan masalah di setiap lapisan. Keempat, standarisasi, mendorong interoperabilitas antara berbagai jaringan dan perangkat. Keenam, abstraksi, memisahkan fungsi kompleks menjadi lapisan-lapisan yang lebih sederhana untuk pemahaman yang lebih baik. Kekurangan model OSI: 1. Teoritis, model ini bersifat teoritis dan tidak selalu mencerminkan implementasi nyata di industri. Kedua, hubungan lapisan, dalam praktek hubungan antara lapisan tidak selalu jelas atau terdefinisi dengan baik. Ketiga, fleksibilitas, protokol yang berbeda dapat berfungsi di beberapa lapisan menyulitkan pemahaman. Saran:
Untuk mengimplementasikan modul OSI adalah agar para profesional IT tetap menggunakan sebagai preferensi dalam analisis dan troubleshooting jaringan secara untuk mendukung pengembangan sistem baru yang memerlukan komunikasi antara jaringan yang berbeda, penerapan prinsip-prinsip OSI dapat meningkatkan aktivitas dan referensi dalam pengelola jaringan. Pertama, pelajari lebih dahulu tentang setiap lapisan OSI untuk pemahaman yang lebih komprehensif. 2. Hubungan konsep OSI dengan teknologi jaringan yang sering digunakan, misalkan TCP atau IP. Ketiga, praktikan dengan menggunakan simulator jaringan atau perangkat nyata untuk menguji pemahaman. Keempat, ikuti perkembangan teknologi jaringan terbaru yang terkait dengan modul OSI. Kelima, ingin tahu lebih lanjut tentang topik spesifik dalam modul OSI? Jangan ragu untuk bertanya. Itulah hasil dari presentasi saya tentang modul OSI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.